Saya Sigit Wasiso Bekti, seorang mahasiswa dan gemar dengan teknologi dan programming. Jika teman-teman ingin terhubung, bisa menghubungi saya melalui Twitter maupun Telegram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem basis data. Dan di kuliah saya diajar oleh Ibu Lucy Eka Restira. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan pada kali ini, yaitu tentang desain database untuk rental mobil. Nah, sebelum membahas mengenai desain database di rental mobil, kita belajar mengenai apa itu database terlebih dahulu. Database itu apa sih? Database atau basis data itu adalah kumpulan data yang sudah dikelola dengan ketentuan tertentu yang saling terhubung dan terorganisir sehingga dapat diakses dengan mudah. Jadi, database itu gabungan dari dua kata, data dan base, di mana data itu adalah kumpulan fakta atau kejadian, dan base itu bisa dikatakan gudang. Jadi basis data atau kumpulan data yang dimana sudah diolah dengan ketentuan tertentu ya, dan data tersebut saling terhubung dan terorganisir. Nah, nantinya itu bisa mudah kita aksesnya. Nah, itu untuk pengertian dari database sendiri. Nah, kemudian di sini apa sih manfaat dari database itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu dia bisa lebih cepat untuk mengaksesnya, kita lebih mudah dan lebih akurat gitu kan, dan lebih efisien, aman, dan multiple user. Jadi bisa banyak user yang bisa mengakses ke database tersebut. Kemudian, nah ini secara konsep ya, secara konsep basis data jika dianalogikan dengan lemari arsip. Nah, kita ada dua nih, ada basis data dan lemari arsip. Basis data itu disimpan di dalam disk atau hard disk gitu. Kemudian ada namanya arsip, nah itu kita simpan di dalam lemari. Analoginya sama seperti ini. Jadi di dalam lemari itu bisa terdapat banyak buku gitu kan, map salah satunya. Nah, di disk juga sama, di hard disk basis data ini menyimpan banyak file gitu atau data-data, cuman dia bentuknya file. Nah, itulah analoginya. Jadi sama-sama tempat menyimpan, cuman yang di sini disimpan di lemari, kalau yang di sini disimpan di hard disk. Nah, kemudian di dua tempat ini gitu. Nah, itu ada di mapnya, nanti ada atributnya gitu kan. Misalkan menyimpan data mahasiswa, dia ada NIM-nya, ada namanya, alamat, tanggal lahir. Dan data ini itu sama-sama disimpan juga di dalam disk. Nah, jadi yang ini dia kelihatan, yang ini tidak kelihatan, atau digital lah, disimpan di digital. Nah, atau bisa juga dianalogikan, tadi kan contohnya antara lemari arsip ya kan dengan basis data. Nah, ini contoh kedua, itu lemari arsip di sebuah ruangan dan hard disk basis data untuk nilai mahasiswa. Dua-duanya itu menyimpan data dari nilai mahasiswa. Yang satunya disimpan di hard disk, yang satunya disimpan di lemari. Sama-sama tempat menyimpan, jadi intinya kan. Di lemari itu disimpan nilai mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosennya, nilainya, dan mahasiswanya. Di database juga sama. Nah, mereka ini, keempat ini itu jadi tabel
ada tabel dosen, ada tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Analoginya akan sama seperti ini antara lemari arsip dan basis data. Baik, untuk database rental mobil itu memiliki 4 tabel. Yang pertama ada tabel admin, ya. Kemudian ada tabel transaction, ada tabel customer, dan tabel car. Nah, dari 4 tabel ini ada fungsinya masing-masing, di mana admin itu untuk menyimpan data dari admin tersebut, misalkan nama dan yang lainnya, yang dimana tabel ini itu fungsinya nanti untuk login ke aplikasi, yaitu melalui akun admin. Dan admin ini memiliki role atau permission penuh terhadap aplikasi rental mobil ini. Kemudian ada customer. Di tabel ini itu untuk menyimpan semua data-data pelanggan yang sudah melakukan rental mobil, yaitu disimpan di tabel customer. Dan untuk atribut-atributnya itu ada di slide selanjutnya. Kemudian ada tabel car. Nah, ini data untuk menyimpan dari mobilnya, seperti misalkan merek mobilnya apa, terus statusnya mobilnya ready atau tidak, itu disimpan di tabel ini. Dan yang terakhir itu namanya transaction, tabel transaksi. Di tabel ini ketika customer melakukan rental terhadap mobil, maka admin ini akan mencatat, akan menginputkan mobil apa yang akan direntalkan oleh customer ini, gitu kan. Kemudian biayanya berapa, terus tanggal kembalinya kapan, dan biaya keseluruhan berapa, itu disimpan di tabel transaksi ini, tipe data. Nah, ini desain database dari rental mobilnya. Nah, di sini atribut dari admin tadi itu ada email, nama, username, password, dan biasanya username password ini untuk login dari aplikasinya. Kemudian yang kedua ada car, ya. Di car ini itu adalah atribut dari mobil tersebut, mulai dari merek mobilnya apa, platnya berapa, warna apa, tahun berapa, gitu kan. Statusnya mobil tersebut ready atau tidak, harga dari setiap mobilnya ketika akan dirental sama customer itu berapa, kemudian fasilitasnya itu apa aja. Nah, itu ada di tabel car ini. Kemudian di customer, yaitu untuk menyimpan data dari customernya, mulai dari namanya apa, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, nomor telepon, nomor KTP. Nah, dan terakhir itu adalah tabel transaksi. Di tabel inilah admin ketika melakukan input, ketika ada customer yang melakukan rental, nah itu dicatat di tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi ini, nah ini ada admin ID. Nah, ini namanya foreign key atau kunci tamu dari tabel admin, dan customer juga itu adalah kunci tamu dari tabel customer, dan car ID itu adalah kunci dari tabel car. Nah, kenapa harus ada field ini di tabel transaksi? Nah, supaya tahu ketika aplikasi nanti jadi dan diadakan filter dari sisi aplikasi, itu akan lebih mudah di tanggal pinjam sekian, gitu kan, siapa admin yang menginputkan, kemudian customernya siapa, dan mobil apa yang dirental, itu akan terrecord di tabel ini.
mulai dari tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya, jumlah hari yang dipinjam berapa, kemudian total bayar customer tersebut berapa, dan statusnya apakah sudah selesai atau masih dipinjam, itu akan record di tabel transaksi ini. Ini sangat sederhana, desain database yang sederhana dari rental mobil. Dari tabel 4 ini biasanya saya menggunakan DBMS atau tool yang bersifat GUI untuk mendesain database-nya, yaitu dengan menggunakan tabel plus atau bisa juga menggunakan DB Viewer namanya. Tabel plus atau juga bisa menggunakan DB Viewer. Nah, biasanya ketika mendesain database itu buat dulu nama database-nya. Nah, di sini saya sudah buat nama database-nya yaitu rental mobil. Nah, kemudian kita buat untuk tabelnya. Yang pertama ada tabel admin. Buat new tabel. Nama tabelnya apa? Admin. Kemudian di sini ada banyak field ya. Ada ID, email, name, username, dan seterusnya. Pertama kita coba masukkan ID dengan tipe data integer ya, int. Kemudian apakah dia boleh null? Kalau boleh null atau kosong, tidak ada isinya, itu silahkan di yes. Kalau misalkan tidak boleh, itu no. Nah, di sini ada banyak ya, ada empty, ada null, ada default. Nah, empty itu benar-benar kosong dan null itu masih ada nilainya. Kemudian ada auto increment. Kalau default ini biasanya untuk status, ketika misalkan ada status pending selesai, nah defaultnya itu biasanya pending. Sini auto increment. Di auto increment itu untuk ID-nya itu harusnya auto increment. Kenapa auto increment? Nah, auto increment itu ketika kita menyimpan data pertama kali, itu ID-nya akan bernilai 1. Kemudian ketika ada data 2 atau data selanjutnya yang kita simpan, nah itu akan otomatis ID ini bertambah menjadi 2. Kemudian ketika ada data lagi, nah itu ada ID-nya 3 gitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada email. Itu tipe datanya apa? Tipe datanya yaitu varchar. Kita cari varchar di mana? Nah, ini varchar. Nah, di sini ada 255. Nah, di sini defaultnya varchar itu adalah 255. Nah, ini bebas ya, kita isi berapa tergantung dari value yang akan dimasukkan atau data yang akan dimasukkan. Di sini varchar saya buat 100 dan dia tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya ada name, dia sama varchar juga 255, nggak apa-apa kita buat 255. Kemudian ada username, dia varchar juga. Kemudian kita simpan. Nah, jika disimpan maka hasilnya akan seperti ini. Ini contoh sederhana dari database admin ya. Dan selanjutnya nanti akan saya buatkan untuk tabel transaksi, car, dan customer. Cara membuatnya sama saja seperti tadi ya, membuat tabel dulu, kemudian nanti kolomnya tinggal diisikan di setiap baris ini. Kemudian admin ini itu akan kita kasih contoh data.
Ini di sini ada strukturnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk struktur dari admin, double admin. Kemudian kita inputkan data. Nah, ini datanya, misalkan ID pertama 1, kemudian yang kedua ada nama email. Emailnya kita bisa masukkan, misalkan admin@gmail.com. Ini kita lebarkan dulu. Nah, kemudian nama, misalkan administrator. Nah, username-nya apa? Misalkan admin saja. Nah, di sini passwordnya ini masih sederhana ya, password belum kita hash atau bisa kita buat password menjadi MD5. Nah, itu misalkan kita buat misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini. Nah, jadi di tabel admin dengan struktur seperti ini, ID, email, nama, username, password, datanya adalah seperti ini. Nanti selanjutnya bisa di copy ya kan, 3 4 5. Nah, kalau sudah kita simpan, nanti inilah data-data dari tabel admin. Nah, ini sudah tersimpan di dalam database. Lebih kurang seperti inilah dari desain database ini ketika diaplikasikan ke dalam database MySQL. Di sini saya menggunakan database MySQL MariaDB untuk aplikasi rental mobil. Ini contoh untuk tabel admin saja. Ya, mungkin itu desain dari database rental mobil ya, yang mungkin sudah ada bayangannya buat teman-teman. Tabel di rental mobil itu akan seperti ini bentuk datanya. Sekian yang bisa saya bagikan mengenai desain database rental mobil. Jika teman-teman ingin kontak bisa melalui email di hai.asusbakti02@gmail.com. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.